Ya, karena ya saya sambung sedikit ya. Karena kita di dalam Islam untuk menjadi syarat ketuhanan itu salah satunya tidak punya istri, tidak punya anak. Itu syaratnya. Kalau ingin syarat jadi Tuhan tidak punya istri, tidak punya anak. Waduh, nih keren ini syarat jadi Tuhan. Sebentar. Berarti syarat menjadi Tuhan harus tidak punya istri, tidak punya anak, betul? Iya. Rocky Gerung dong. Itu syarat yang ketiga. Wah, Rocky Gerung jadi Tuhan. Yang pertama, Rocky Gerung tidak punya istri, setahu saya. Rocky Gerung tidak punya istri, tidak punya anak. Udah Tuhan ini Rocky Gerung. Selamat Rocky Gerung, Anda jadi Tuhannya orang Islam. Oke, Bang Guntur. Ya. Saya konfirmasi nih sekali lagi karena Anda tadi menutup kamera. Anda seorang Muslim ya? Iya, Muslim. Muslim. Oke Bang, saya seorang Kristen Bang ya. Tema kita itu kali ini mengenai kelucuan Al-Quran dan sekaligus kelucuan Allah. Kenapa saya katakan lucu Bang? Karena begini Bang, Allah itu bilang mustahil Allah itu punya anak karena dia nggak punya istri. Jadi menurut Allah, sesuatu yang tidak beristri atau sesuatu yang tidak bersuami mempunyai pasangan, di situ kata aslinya itu sohib di situ, pasangan, ya kan? Nah, sesuatu yang tidak punya pasangan, menurut Allah itu, maka mustahil bagi dia itu punya anak. Betul? Iya. Nah, sementara betul, ya. Maryam punya anak nggak? Punya pasangan nggak? Maryam tidak punya pasangan, cuma punya Maryam. Tidak punya pasangan kan? Maryam punya pasangan dia. Oke, tidak punya pasangan atau tidak punya suami. Tapi bisa punya anak kah dia? Bisa mengandung nggak dia? Bisa mengandung ya. Iya, kenapa Maryam yang tidak punya pasangan bisa punya anak, sementara Allah bilang mustahil dia punya anak karena nggak punya pasangan? Meninggal dunia. Pusing. Sudah pusing. Enggak pusing. Terus gimana jawabannya? Enggak. Jawaban apa yang mau diambil? Maksudnya pertanyaannya apa ini? Bullshit. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa katanya? Aduh, pantesan Bang, masih jadi orang Islam ini udah ketawa dia kan. Ini Bang, saya ulangi lagi ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan ya. Menurut Allah, apa sebabnya dia tidak punya anak? Karena Allah tidak punya pasangan. Tidak punya pasangan atau tidak punya istri. Oke. Berarti adalah mustahil bagi Allah punya anak karena sebabnya dia tidak punya istri, betul? Iya, karena ya saya sambung sedikit ya. Karena kita di dalam Islam untuk menjadi syarat ketuhanan itu salah satunya tidak punya istri, tidak punya anak. Itu syaratnya. Kalau ingin syarat jadi Tuhan tidak punya istri, tidak punya anak. Waduh, nih keren ini syarat jadi Tuhan. Sebentar. Berarti syarat menjadi Tuhan harus tidak punya istri, tidak punya anak, betul? Iya. Rocky Gerung dong. Itu syarat yang ketiga. Wah, Rocky Gerung jadi Tuhan. Rocky Gerung tidak punya istri, setahu saya. Rocky Gerung tidak punya istri, tidak punya anak. Udah Tuhan ini Rocky Gerung. Selamat Rocky Gerung, Anda jadi Tuhannya orang Islam. Loh, gimana tadi kan nambah lagi syaratnya. Nambah lagi, udah. Ayo, apalagi syaratnya? Syarat jadi Tuhan ada 5. Kayaknya dia tukang lantik Tuhan nih. Harus punya syarat 5. Berat ini ngobrol sama Muslim teman-teman ya. Kenapa saya katakan syaratnya ada 5? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan sama kita. Yang pertama itu dia ahad. Qul huwallahu ahad. Ya, yang pertama dia ahad, esa, tidak tunggal, tidak butuh manusia. Oke, sebentar. Oke, sebentar Bang. Saya hitung syarat Bang. Satu-satu Bang. Satu-satu.
Syaratnya harus tidak punya anak dan tidak punya istri, betul? Itu yang ketiga. Yang Iya, pertama dulu. satu syarat, tidak punya anak, tidak punya istri. Ya. Sebentar, Rocky Gerung tidak punya anak, tidak punya istri, betul? Iya, tidak punya, ya. Ya, oke. Berarti Rocky Gerung masih jadi kandidat nih sekarang, yuk. Masih jadi kandidat. Terus yang kedua, harus satu. Harus tunggal. Tunggal. Oke, Rocky Gerung berapa? Oke, ada berapa Rocky Gerung? Rocky Gerung dia punya anak. Punya anak. Bukan. Ngomong sama orang Rocky Islam. Gerung tidak punya anak. Sakit ngomong sama orang Islam ini, teman-teman. Rocky Gerung tidak punya anak. Saya jadi produser yang punya anak. Sebentar ini, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Bang, setahu saya Rocky Gerung itu belum punya istri. Dia tidak punya istri. Ya. Dan dia tidak punya istri, anak. Ya. Nah, berarti syarat yang pertama tadi sudah dipenuhi, betul? Ya, betul. Oke, sekarang syarat yang kedua, dia harus tunggal, betul? Atau satu, betul nggak? Ya. Oke, sekarang saya tanya, Rocky Gerung ada berapa? Satu. Oke, berarti Rocky Gerung masih masuk kandidat. Satu orang. Oke, masih dia masuk kandidat. Yang ketiga? Ya, terus. Apa syarat yang ketiga? Ada lagi syaratnya. Iya, apa syaratnya yang berikutnya? Semua. Ya. Syarat yang ketiga, semua makhluk bergantung sama dia. Semua makhluk bergantung sama dia. Maksudnya gimana bergantung sama dia? Maksudnya gimana bergantung itu? Butuh sama dia. Butuh. Maksudnya butuh gimana? Semua makhluk harus butuh sama dia. Butuh. Saya butuh nggak? Ya, sama Allah? Semua makhluk harus butuh sama dia. Saya butuh Allah nggak? Ya. Kalau Anda Muslim, Anda butuh. Kalau Anda kafir, Anda tidak butuh. Katanya semua orang. Ini gimana nih orang nih, katanya semua orang. Saya orang nggak? Iya, orang. Iya, Oke, saya butuh nggak Allah? Saya butuh Allah nggak? Ya. Kamu harus butuh sama Allah. Nggak butuh, saya nggak butuh Allah. Ya. Gimana ini? Aduh, berat nih orang. Aduh, udahlah. Oke lah, kita lanjutin dulu, ini agaknya nggak anu. Bang gini bang. Ada nggak ustadzmu bang di situ? Ada ustadzmu yang bisa saya ajak ngobrol? Ustadz nggak ada. Nggak ada, aduh. Jadi gini bang ya. Sebentar, gini bang. Jadi kita itu. Kemudian syarat yang keempat. Kenapa berhentikan syaratnya? Iya, kita udah mulai ngaco di sini. Bergantung. Tadi Anda bilang semua bergantung kepada dia. Emang saya bergantung kepada Allah? Sejak kapan? Maksudnya gini aja dah, gini. Kita kembali ke tema, nanti kita jauh-jauh. Gini. Sebentar bang. Gini bang. Bagi Allah ada yang mustahil nggak? Maksudnya? Ada nggak yang mustahil bagi Allah? Tidak ada. Tidak ada yang mustahil. Apakah Allah bisa punya anak tanpa punya istri? Kalau Allah berkehendak bisa, tapi Allah tidak berkehendak. Mana bisa? Ini ayatnya tadi bang, kita udah capek nih ngomong-ngomong ini. Aduh. Nih, menurut Al-Quran, dia itu tidak bisa punya anak karena nggak punya istri. Saya tampilin lagi nih, aduh sampai capek kita ngomong orang Muslim teman-teman. Memang kita harus jadi tawaf kita, sabar. Karena memang mereka begini, ya mau gimana? Itulah sebabnya dia masih Islam. Kalau lancar nggak mungkin dia masih Islam, karena lemot. Oke, baik nih, saya ulang ya. Dia di sini merujuk kepada siapa bang? Allah. Kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak, padahal dia tidak punya istri, betul nggak? Betul, iya. Nah, berarti menurut logika penulis Quran ini,
Sebab musabab dia mustahil punya anak, sebab musabab dia nggak punya anak karena adalah tidak punya istri, betul nggak? Iya. Iya. Seandainya Allah punya istri, maka dia punya anak. Menurut penulis Quran ini, bener nggak? Itu kan penulisannya, itu kan firman Allah, dia menjelaskan tentang dirinya bahwasanya dia itu pencipta langit dan bumi, yang dia tidak punya anak dan tidak punya istri. Itu penjelasan, Bang. Iya, Penjelasan. sebabnya dia tidak punya anak karena Mana karena di situ? bagaimana ini kan merujuk kepada kebagaimanaan. Cara, bener nggak? Bagaimana itu pertanyaan untuk memberikan pemahaman. Iya, artinya bagaimana itu mengindikasikan sebuah cara, bener nggak? Iya, kan dalam pertanyaan itu ada namanya kita beri pertanyaan supaya dia paham begitu loh. Kayak gini loh Bang, saya kasih contoh, kayak gini ya. Saya kasih contoh. Nih, bagaimana saya bisa hidup? Saya nggak bernapas. Berarti cara saya hidup itu adalah dengan menggunakan kata bagaimana itu adalah tentang cara. Ya, bagaimana Anda ke sini? Bagaimana itu bisa naik ke atas? Itu berbicara pertanyaan tentang cara. Oke? Betul? Tapi dalam sisi lain juga kita bisa katakan bagaimana itu adalah pertanyaan yang memberikan penjelasan. Iya, artinya itu berbicara tentang caranya. Betul? Nah, di situ dikatakan bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri. Bener nggak? Iya. Artinya menurut logikanya dia, sebab musabab Allah itu tidak punya anak karena tidak punya istri. Tidak punya istri. Iya. Nah, artinya kemustahilan atau kemungkinan Allah itu tidak punya anak menjadi tertutup karena dia tidak punya istri. Seandainya dia punya istri, maka bisa jadi dia punya anak. Betul nggak? Iya. Nah, sekarang Maryam apakah dia punya anak? Punya istri? Punya suami? Tidak punya. Tidak punya suami. Bisa nggak dia punya anak walaupun nggak punya suami? Bisa karena Allah yang menciptakan. Lalu menjadi pertanyaan, kenapa Allah lupa bahwa Maryam aja tidak punya istri, tidak punya suami, dia bisa punya anak? Kenapa Allah harus punya istri dulu baru dia bisa punya anak? Itu bagian dari penciptaan Allah. Bahkan lebih hebat lagi Adam. Adam tidak punya bapak, tidak punya istri, tidak punya ibu. Iya, justru itu. Kenapa Allah membuat dirinya lebih rendah daripada ciptaannya? Karena itu tidak ada sisi kerendahan. Di situ dari mana sisi kerendahan? Ya sudah. Berarti Allah tidak sanggup. Kemampuan Allah lebih mampu ciptaannya ketimbang dia. Betul nggak? Bagaimana? Lebih mampu ciptaannya melakukan sesuatu daripada dia. Betul nggak? Tidak betul. Allah lebih mampu daripada makhluknya. Ya sudah. Mampu nggak Allah punya anak tanpa punya istri? Mampu bagi Allah. Mampu lagi kan? Udah, sini tidur di bawah dulu. Udah, tidur di bawah dulu. Mampu, udah dibilang dari tadi. Mampu dari mana? Udah dibilang nggak punya anak karena nggak punya istri. Aduh, berat.